Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan dari subscriber Dawe Ulama 41 serta pengikut dari Facebook. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi yang sangat kuat. Nabi yang sangat kuat tetapi tidak memiliki pengikut. Diceritakan dalam kitab Muqashafatul Qulub karya Imam Ghazali, pada suatu malam di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba seorang sahabat melihat Nabi Muhammad SAW tersenyum, lalu bertanya. Para sahabat bertanya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul dengan umatnya, kemudian masuk surga. Ada salah seorang nabi dengan membawa pedang. Wakilah pedang tersebut terbuat dari rahangnya unta. Nabi tersebut tidak memiliki pengikut satupun. Beliau masuk ke dalam surga. Dia adalah Nabi Samun. Nabi Samun alias bahasanya Samson alias Simpson dalam bahasa Ibrani, merupakan salah seorang nabi dalam ajaran agama Islam yang dikenal dengan nama Samun al-Ghazi alaihissalam. Beliau adalah seorang yang memiliki kekuatan super luar biasa dan tak terkalahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Samun yang bisa melunakkan besi, memutus rantai yang besar, serta merobohkan istana. Nabi Samun berasal dari Palestina, tepatnya di Gaza. Beliau diutus berdakwah untuk kaum Bani Israel di tanah Romawi. Nabi Samun memiliki sebuah senjata mirip pedang yang terbuat dari rahang unta bernama Liha Jamal. Jadi pedangnya Nabi Samun ini terbuat dari rahang unta bernama Liha Jamal. Konon ceritanya, hanya dengan pedang tersebut Nabi Samun telah membunuh ribuan kaum kafir. Ketika Nabi Samun haus, pedang itu dapat mengeluarkan air, dan ketika beliau lapar, pedang itu bisa menumbuhkan daging. Pada masa itu, paganisme tumbuh begitu subur di kalangan Bani Israel. Semua orang menjadi penyembah berhala dan hanya mementingkan harta benda. Maka diutuslah Nabi Samun untuk menyampaikan risalah Allah dengan penuh ketakwaan. Dalam berdakwah, beliau selalu menyebut La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Namun karena begitu sesatnya mereka, hingga Nabi Samun tidak memiliki pengikut satu orang pun, hal itu tak menjadi masalah baginya. Dengan ketangguhan dan kekuatan yang dimiliki, Nabi Samun terus menantang penguasa pada waktu itu yang bernama Raja Israel. Nabi Samun al-Ghazi
selalu memenangkan pertempuran melawan kaum kafir dan tidak pernah kalah. Kaum kafir sampai ketakutan dibuatnya, hingga akhirnya Raja Israel memakai cara-cara licik untuk menaklukkan Nabi Sam'un. Sang raja mengadakan sayembara kepada siapa saja yang berhasil mengikat dan membawa Nabi Sam'un ke istana, maka akan diberikan imbalan emas dan permata yang sangat banyak. Raja kemudian mempunyai ide untuk menawarkan hadiah kepada istri Nabi Sam'un. Raja bertanya, "Wahai istri Sam'un, apakah kamu mencintai suamimu?" Sang istri menjawab, "Tentu saja, Raja." Kemudian Raja bertanya lagi, "Kamu tahu kan bahwa suamimu membuat kita semua ketakutan?" Sang istri berkata, "Tentu saya juga tahu, Raja." Raja lantas memberikan penawaran kepada istri Nabi Sam'un, "Maukah kamu menaklukkan suamimu dan membawanya ke istana? Atas keberhasilanmu kelak akan diberikan imbalan berupa emas dan permata yang berlimpah." Tergiur akan penawaran sang raja, maka istri Nabi Sam'un pun menyanggupi dan berkata, "Baik Raja, saya siap." Kemudian oleh raja diberikanlah tali untuk mengikat tubuh Nabi Sam'un. Percobaan di hari pertama, sang istri menunggu Nabi Sam'un yang sedang sholat. Namun karena terlalu lama, akhirnya sang istri mengantuk hingga ketiduran. Hari berikutnya Nabi Sam'un ketika sedang tertidur, sang istri kemudian mengikat badannya. Nabi Sam'un lantas terbangun dan bertanya, "Wahai istriku, apakah engkau yang mengikat tubuhku?" Sang istri menjawab, "Aku hanya mencoba seberapa kuatkah dirimu, wahai suamiku." Kemudian tanpa kesulitan tali itu diputus Nabi Sam'un dan terlepas dari tubuhnya. Percobaan ketiga pun menemui hal yang sama. Karena selalu tidak berhasil, akhirnya sang istri menggunakan strategi rayuan. Dia bertanya kepada Nabi Sam'un, "Wahai suamiku, apakah gerangan yang bisa mengalahkanmu?" Karena cinta dan sayangnya Nabi Sam'un kepada sang istri, beliau kemudian lantas menjawab, "Ikatlah tubuhku dengan rambut-rambutku, maka itulah yang sebenarnya membuatku lemah." Jadi kelemahan dari Nabi Sam'un itu adalah badannya harus diikat dengan rambutnya, karena di waktu itu Nabi Sam'un rambutnya panjang. Singkat cerita, Nabi Sam'un memiliki rambut yang sangat panjang hingga menyentuh tanah. Maka keesokan harinya, sang istri pun mengikat tubuh Nabi Sam'un dengan potongan rambutnya sendiri. Setelah lemah tak berdaya, sang istri mengabarkan kepada Raja Israel. Kemudian dibawalah tubuh Nabi Sam'un ke istana. Di sana beliau disiksa dan akan dibunuh secara perlahan. Kemudian kedua mata dibutakan, telinga, kaki, dan tangannya pun dipotong. Atas kejadian itu Allah SWT memerintahkan malaikat Jibril turun dan menemui Nabi Sam'un lalu bertanya, "Apa yang engkau inginkan, wahai Nabiullah?" Nabi Sam'un menjawab, "Saya minta ampun atas kesalahan yang seharusnya
tidak saya beritahukan kepada siapapun termasuk istri saya, dan saya meminta agar kekuatan saya dikembalikan hingga bisa menggerakkan tiang istana ini. Seketika itu juga kekuatan Nabi Sam'un dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga beliau bisa menghancurkan tiang dan merobohkan istana. Reruntuhan istana menjatuhi masyarakat. Sang Raja Israel dan bahkan istrinya sendiri, hanya Nabi Sam'un yang masih hidup. Kemudian dikembalikan kedua kaki, tangan, telinga, dan mata beliau. Nabi Sam'un kemudian bersumpah bahwa dia akan melawan kebatilan dan beribadah selama 1000 bulan tanpa henti. Dalam cerita nabi-nabi, Nabi Sam'un telah melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan sholat malam selama lebih kurang 1000 bulan tanpa terputus. Setelah mendengar kisah Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihissalam, banyak sahabat Nabi Muhammad yang terharu dan meneteskan air mata. Lalu bertanyalah sahabat kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, betapa besar ganjaran yang diterima Nabi Sam'un Al-Ghazi. Beliau memberantas kebatilan selama 1000 bulan. Malamnya beliau beribadah dan siangnya berpuasa serta berjihad. Sedangkan kami yang lemah ini tidak mampu melakukan ibadah itu." Nabi Muhammad SAW kemudian terdiam sejenak. Di saat itulah turun wahyu dari Allah, surat Al-Qadr ayat 1-5. Rasulullah kemudian bersabda, "Burulah malam Lailatul Qadar ini, karena hanya mengamalkan 1 malam dan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka kamu akan mendapatkan lebih baik daripada beribadah 1000 bulan seperti Nabi Sam'un Al-Ghazi." Tidak ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar itu. Malam di mana cahaya surga menerangi bumi, malam di mana Tuhan menyeka air mata dan dosa-dosa manusia. Beberapa pendapat ulama menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Maka tidak ada salahnya pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua untuk berbondong-bondong meningkatkan ibadah, baik sholat malam, membaca Al-Quran, hingga iktikaf di dalam masjid, guna memohon ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain hikmah malam 1000 bulan, berikut beberapa pelajaran lainnya yang kita ambil dari kisah Sam'un Al-Ghazi. Yang pertama, menjadi manusia yang tangguh. Keperkasaan Nabi Sam'un memang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya, namun ketangguhan bisa kita jadikan contoh dalam menjalani kehidupan ini. Sebagai khalifah, maka kita harus menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi berbagai ujian, tantangan, dan cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian melebihi kekuatan hamba-hambanya. Ketika kita diuji, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan kita. Jadi senanglah dengan ujian dan cobaan
karena akan membawa Anda menuju level lebih tinggi. Yang kedua, hikmah dari cerita Nabi Samun itu adalah menjadi manusia yang taat. Meskipun harus berperang terus-menerus melawan kebatilan, Nabi Samun tidak pernah meninggalkan ibadah. Beliau menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Demikian halnya diri kita yang wajib senantiasa menumbuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadi manusia yang takwa. Lafaz la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, selalu diucapkan oleh Nabi Samun ketika berdakwah. Sebagai umat muslim, maka ketakwaan terhadap Allah perlu terus kita tingkatkan. Tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, berpasrah setotal-totalnya kepada Allah akan membawa kebaikan kita kepada dunia maupun akhirat. Demikian kisah Nabi Samun dan sejarah malam 1000 bulan. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Jadi sejarah malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan ini awalnya adalah dari kisah Nabi Samun. Jadi ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, sama saja kita beribadah dengan 1000 bulan, malamnya berpuasa, siangnya berpuasa, malamnya kita sholat malam. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita, ibadah kita, supaya kita mendapatkan itu Allah, mendapatkan Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.